Salam damai kepada semua. Saya ingin membawa kita di dalam satu renungan, yaitu yang saya temakan sebagai bebaskan dirimu. Jadi hari ini, apakah saudara-saudari benar-benar sudah bebas? Apakah saudara-saudari sudah menemukan kebebasan hidup itu di dalam diri saudara? Atau masih tercari-cari? Atau masih bingung? Apakah yang disebutkan dengan kebebasan? Ada orang yang dengan bangganya mengatakan, aku merdeka, merdeka. Merdeka dari apa, saudara? Merdeka dari apa? Jadi hal inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kita melihat satu ayat yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ini firman Tuhan yang maha kuasa, saudara. Di dalam petikan ini, menyebut tentang diri kita. Siapakah kita? Jadi firman ini mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Rumah Allah. Tempat diamnya Allah. Ataupun tempat kita mencari Allah itu. Jadi Allah itu di dalam kita, saudara. Di dalam kita. Kenapa mengatakan demikian? Kalau kita melihat lebih dalam lagi, bahwa di dalam diri kita ini ada gambarnya Allah. Ada gambarnya Allah. Dan gambar itu sepatutnya kita harus pamerkan dan dilihat oleh orang lain. Dan petikan ini juga bersebut tentang berhala. Apakah artinya berhala? Berhala tidak semestinya hantu, tidak semestinya patung-patung, tidak semestinya batu-batu, tidak semestinya ikan ataupun makhluk lain. Namun berhala itu adalah sesuatu yang kita beri nilai tinggi. Apabila kita memberi nilai tinggi kepada sesuatu itu, sebenarnya kita sedang menyembah hal itu. Sama ada itu manusia, sama ada itu benda, sama ada itu makhluk lain. Seperti itu. Kalau kita memberi nilai tinggi kepada hal itu, kepada sesuatu itu, kepada benda itu, itulah berhala hidup kita. Di dalam petikan ini juga bersebut tentang hal yang najis. Bersebut tentang najis. Apakah yang najis itu? Jadi kalau kita melihat konteks ayat ini sebenarnya bercerita tentang makanan. Namun dalam masa yang sama, kalau kita memperhatikan apa yang disebut Tuhan, Yesus di dalam Injil Matius pasal keempat, ayat yang keempat, berbunyi demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah merupakan makanan.
juga disebut makanan. Dianggap sebagai makanan. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah, apa yang keluar dari mulut Allah itu? Yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman-Nya, ajarannya, didikannya, perintahnya, hukumnya. Jadi manusia bukan hidup dari roti, dari nasi, dari ikan, dari masakan yang enak saja. Tetapi manusia itu hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah, dari ajaran Allah itu. Allah mendidik manusia itu dengan baik sekali. Allah membangun mereka. Allah menghidupkan mereka dengan karakter-karakter Allah. Karena di dalam diri kita ini ada gambarnya Allah. Sebab itu firman Tuhan menuntut supaya kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita ini. Di setiap manusia yang ada di muka bumi ini, ada gambarnya Allah. Ada gambarnya Allah. Jangan sembarang barang dengan tubuhmu. Jadi kalau kita melihat apa yang ingin diselamatkan Allah, dari segi pandangan orang timur, ada dua hal yang ingin diselamatkan Allah dalam hidup kita. Yaitu tubuh kita ini dan roh kita. Kenapa Allah harus menyelamatkan tubuh kita? Karena di dalam tubuh kita ini ada gambarnya. Ada gambarnya. Jadi hal itu harus dikembalikan kepada Allah. Harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang. Sebab itulah kita sebagai penjaga tubuh yang diberi Allah ini harus bertanggung jawab benar-benar dengan tubuh kita. Sebab itulah firman ini memperingatkan kita bahwa kita ini baitnya. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Saudaraku, kita adalah bait Allah. Sebab itulah saya ingin membawa kita untuk memperhatikan apakah kita sudah bebas di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi kita mau melihat arti najis. Apa artinya najis itu? Yang najis tidak semestinya sesuatu yang dapat disentuh, sesuatu yang dapat dimakan, sesuatu yang dapat dihidu, sesuatu yang dapat dilihat. Namun, najis itu juga adalah apa yang kita dengar dengan telinga kita. Ya kan? Tuhan Yesus sudah menyebutnya. Bahwa manusia itu hidup. Manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu hidup dari ajaran yang keluar dari mulut Allah. Allah mengajar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, kita akan hidup. Kita akan menghidupkan keluarga kita. Kita akan menghidupkan saudara mara kita. Kita akan menghidupkan orang yang bersama dengan kita. Karena kita bertanggung jawab. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Kita akan hidup oleh kasih. Di mana kita dapat merasakan hadirat kerajaan surga itu. Oleh karena kita saling mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, hari-hari kita akan selalu merasa tidak tentram. Ya kan? Kenapa manusia itu boleh mengasihi? Karena di dalamnya ada gambar Allah itu. Kita harus bertanggung jawab atas hal ini. Dan najis itu tidak semestinya apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita hidup. Tapi apa yang kita dengar juga. Itu adalah hal yang najis. Apa maksudnya di sana? Maksudnya adalah ajaran-ajaran yang kita dengar, ajaran-ajaran yang kita terima.
Kita harus berhati-hati dengan ajaran. Ada ajaran yang benar, ada ajaran yang najis. Hal inilah yang kita elakkan. Jangan menerima ajaran yang najis. Ajaran yang najis itu, maksud menerima ajaran najis itu adalah melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kita. Karena itu akan menajiskan diri kita. Firman Tuhan melarang kita untuk menyentuh hal itu. Menyentuh maksudnya melakukan hal itu dalam hidup kita. Mempraktekkan hal itu dalam hidup kita. Karena hal itu sia-sia. Membuat kita rugi. Membuat kita kelihatan najis di hadapan Allah. Hal inilah yang perlu kita hati-hatikan. Di dalam menerima setiap ajaran. Ada orang yang tidak segan-segan mengklaim nama Yesus untuk mengokohkan ajarannya. Tapi sebenarnya bukan ajaran Yesus yang diajarkan. Tapi ajaran yang diajarkan hanyalah untuk kepentingan perutnya. Karena sesuatu kepentingan, sama ada kepentingan pribadi, ataupun kepentingan kelompoknya, persekutuannya, maka mereka mengada-adakan ajaran-ajaran supaya mereka dapat bertahan hidup, supaya mereka dapat kemewahan, kesenangan dengan menindas jemaat. Melihat ajaran-ajaran yang boleh dipakai untuk menindas jemaat, itu dipakai untuk mengajar jemaat. Jemaat harus hati-hati. Jemaat sepatutnya harus menjadi jemaat yang bijak. Jangan menjadi jemaat yang bodoh lagi. Selama ini kita memperhatikan pembodohan berlaku di dalam gereja. Jemaat yang tidak berupaya, ditindas, ditekan dengan firman-firman yang dianggap power untuk melakukan hal itu. Diajarkan seperti hal yang baik. Diajarkan sesuatu yang benar, tapi sebenarnya tidak seperti itu. So itulah, hati-hati dengan ajaran yang najis. Hati-hati dengan ajaran yang najis. So itu saya meletakkan tema ini. Bebaskan dirimu. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa ajaran itu tidak benar, bahwa ajaran itu menyesatkan, keluarlah. Bebaskanlah dirimu. Bebaskanlah dirimu. Kalau di gereja yang hari ini engkau ada, mengajarkan hal-hal yang keliru, mengajarkan hal-hal yang membuat engkau tidak merasa damai, keluarlah. Bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu. Seperti itu. Karena masa depanmu terletak pada pilihanmu sendiri. Tidak ada siapa yang boleh campur tangan di dalam pilihanmu. Karena itu kehendak bebasmu. Di mana engkau mengheret dirimu, membawa dirimu, itu adalah hakmu. Dan tidak siapa yang dapat mengganggu hal itu. Sebab itu, memilih untuk keluar ataupun tidak adalah pilihanmu sendiri. Sebab itu, yang memerdekakan dirimu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Kalau hari ini engkau telah merasakan bahwa ajaran yang telah kau dengar selama ini hanyalah ajaran yang mengasyikkan, hanyalah ajaran yang membuat kau ketawa, tetapi tidak membangun imanmu. Kalau selama ini engkau mendengar ajaran itu menekan, dan menekan, sehingga engkau sendiri tidak dapat dibangun oleh ajaran itu, ingatlah, itu bukan ajaran Tuhan. Tetapi ajaran yang benar itu akan membangkitkan imanmu, akan membuat engkau lebih efektif. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi untuk selamanya. Dan apabila engkau mendapat ajaran yang benar itu, engkau pasti sanggup meninggalkan kesenangan-kesenangan yang selama ini telah kau nikmati. So itulah, di dalam firman Tuhan mengatakan, kebenaran itu memerdekakanmu.
Pasti demikian. Pasti demikian. Sebab itu, renungkanlah firman Tuhan ini. Apakah engkau sudah benar-benar bebas? Apakah engkau sudah benar-benar merdeka? Jadi kalau belum, itu terletak pada tindakanmu. Terletak pada pilihanmu. Bebaskanlah dirimu. Untuk keluar atau tidak, itu adalah pilihanmu. Jadi, terima kasih karena meluangkan masa, meluangkan waktu untuk mendengar renungan ini. Tuhan memberkati. Haleluya.